بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وحبيبه وخليله ولا نبي ولا رسول بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله رحمني ورحمكم الله. Kembali kita sama-sama mempelajari kajian tafsir yang kita masih berada di akhir-akhir dari tafsir surah An-Naba. Yaitu menjelaskan tentang balasan bagi orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di ayat yang ke-31, Inna lil muttaqina mafaza. Sesungguhnya bagi orang yang bertakwa itu mafaza, keberuntungan. Mafaza dikatakan oleh Ibnu Abbas wadh-dhahak mutanazzahan. Mutanazzahan artinya sebuah tempat tamasya, tempat rihlah, tempat yang indah, apalagi tempat rekreasi. Itu dikatakan oleh Ibnu Abbas maksud dari mafaza, itu sebuah tempat yang indah, tempat yang dijadikan di sana orang-orang berkunjung di sana, wisata karena keindahannya. Kemudian Al-Imam Mujahid dan Qatadah mengatakan maksud dari mafaza, inna lil muttaqina mafaza, maksud keberuntungan di sini dikatakan oleh Imam Mujahid dan Imam Qatadah selamat dari api neraka. Tidaklah dikatakan seseorang itu beruntung kecuali selamat dari api neraka.
Kedua makna ini dari mafaza adalah saling melengkapi. Yang dimaksud dengan tempat yang indah adalah keindahan-keindahan syurga. Sehingga ketika Ibnu Abbas dan juga Ad-Dhahhak mengatakan sesungguhnya bagi orang yang bertakwa itu adalah mafaza, sebuah keberuntungan, maksudnya adalah syurga. Maksudnya adalah tempat yang begitu indah. Tidak lain di akhirat tempat yang indah adalah syurga. Dan juga dilengkapi oleh maksud dari mafaza di sini dikatakan oleh Imam Mujahid dan Imam Qatadah, maksudnya adalah selamat dari api neraka. Selamat dari api neraka. Jadi inna lil muttaqina mafaza, sesungguhnya bagi orang yang bertakwa itu adalah keberuntungan. Apa yang dimaksud dengan keberuntungan di sini? Kita gabungkan tafsir dua ulama-ulama ini, yaitu dimasukkan ke dalam syurga, dijauhkan dari api neraka. Hadaiqa wa a'naba. Ini penjelasan dari tempat yang indah itu. Ibnu Abbas mengatakan tempat rekreasi, tempat yang indah, tempat yang apa lagi selain dari indah, cantik, nyaman, semua berkumpul di situ. Kalau dari lanjutan ayatnya, pendapat Ibnu Abbas lebih sesuai, karena ketika Allah mengatakan sesungguhnya bagi orang yang bertakwa itu adalah sebuah keberuntungan ditempatkan di tempat yang indah, dan di antara keindahan tempat itu hadaiqa wa a'naba. Di sana ada kebun-kebun indah. Wa a'naba, di antaranya adalah kebun anggur. Termasuk juga hadaiq atau hadiqah, hadaiq al-basatin minal nakhil, termasuk juga kebun-kebun kurma. Jadi kalau kita masuk ke perkebunan, indah, terlihat penglihatan pemandangan itu. Apalagi di sana ada kebun-kebun yang semuanya ada. Dan ingat jemaah, berbicara tentang keindahan syurga takkan bisa dipikirkan, tak akan bisa. Makanya kata Nabi SAW, ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatarun ala qalbin bashar. Ma la ainun ra'at, keindahan di syurga dan apa yang ada di dalam syurga tidak pernah dilihat oleh mata. Keindahannya tidak pernah dilihat oleh mata.
Seindah apapun yang pernah kita lihat pemandangan di dunia ini, tak sebanding indahnya dengan syurga. Tak sebanding. Kenapa? Tak pernah dilihat. Wala udhunun sami'at, dan juga tidak pernah didengar oleh telinga hakikatnya. Kalau hanya nama, seperti kebun-kebun di dalam syurga, jangan bayangkan kebun-kebun di dunia. Kebun jeruk terkadang pacat ada di situ. Jangan dibayangkan. Kebun kurma, dari segi buahnya, dari segi kedekatan buahnya, demikian juga yang ada di dalam surga itu, wa kawa'iba atsraba, para wanita-wanita di dalam surga itu, para bidadari di dalam surga itu. Es atau panas? Panas. Nah, wa kawa'iba atsraba, di dalam keindahan juga, sehingga semakin sempurna indahnya di dalam surga itu. Di sana ada kebun-kebun, di sana ada pemandangan yang indah, ada juga di sana bidadari-bidadari yang indah. Hampir 2 pertemuan kita membahas keindahan bidadari. Tak terbahas keindahannya. Kenapa? Memang tak bisa kita bayangkan. Coba bayangkan, kata Nabi SAW, tulang sumsum bidadari itu nampak. Gimana bayangkan? Kata para ulama, itu karena bukan menyeramkan, tidak, karena keindahannya. Sampai kata Nabi SAW, kerudungnya saja, jilbabnya saja, khairun minad dunya wa ma fiha, lebih indah daripada dunia dan seisinya. Itu jilbabnya aja jemaah, belum lagi yang memakainya. Dari segi matanya, dari segi hidungnya, dari segi semuanya, tidak ada yang cacat apa tak ada. Terkadang bidadari dunia saja kalau pakai kerudung yang cantik, apalagi yang masih jombloan, nampak nampak pakai jilbab, ya Allah, gitu ya, ada sesuatu. Makanya para akhwat, jangan memakai jilbab yang membuat pandangan para lelaki. Apalagi sekarang kan main-main model-model jilbab tuh, model-model yang membuat akan dipandang. Itu akan menjadi fitnah. Jilbab-jilbab yang model-model, iya, naam, jilbabnya besar, tapi model-model yang ada bordir-bordirnya lah, yang ada model-model untuk mengundang pandangan para lelaki lah. Sekarang banyak model seperti itu. Jadi termasuk keindahan di dalam surga itu adalah wa kawa'iba atsraba. Ada di sana bidadari-bidadari yang umurnya 30 sampai 35 tahun. Sebenarnya ada lebih indah lagi dari fisik bidadari itu, cuman gak cocok kita sampaikan. Fisiknya luar biasa, keindahannya
dan keindahan fisik yang dimiliki oleh bidadari ini, dan semua yang namanya laki-laki pasti suka. Kalau ingin mengetahuinya, baca di tafsir nanti, baca sendiri. Semua laki-laki suka dari segi fisik. Di antara fisik wanita itu terlebih bidadari, bukan dari segi wajahnya, dari segi fisiknya. Dan itulah yang dimaksud dengan kawaib ini. Ini dimaksud dengan kawaib. Nanti tengok di tafsir. Kemudian Allah mengatakan, wa ka'san dihaqa, wa ka'san dihaqa. Ka'san, ka'sun, gelas. Dikatakan oleh Ustaz Dr. Firanda, beliau mengatakan hafizahullah ta'ala, tidaklah penamaan ka'san itu, kecuali bahasa itu digunakan untuk gelas yang di dalamnya ada khamar. Jadi itu ka'sun, penamaan ka'sun, gelas khusus, gelas khusus yang isinya khamar. Berarti gelasnya itu cantik, modelnya juga cantik, dan itu hanya diisi, gelas itu, penamaan gelas ka'sun itu diisi dengan khamar. Bukan khamar di dunia yang membuat orang teler, bukan. Khamar itu minuman yang lezat yang ada di dalam surga, yang meminumnya hanya penduduk surga. Kalau di dunia, penduduk neraka yang minumnya itu. Dan khamar di dunia apa rasanya? Ya Allah, kok tahu antum ya? Pantang dipancing ya. Naam, tahu Allahu a'lam. Terkadang berpikir juga, kenapa diminum ya? Kenapa diminum? Sudah tahunya apa rasanya, apa membahaya, diminum juga. Kalau khamar di dunia itu peminuman ahli maksiat. Kalau khamar di surga, peminumnya adalah orang-orang saleh. Dan ini membuktikan bahwasanya khamar di surga bukan seperti khamar di dunia. Khamar di dunia apa hukumnya? Allah haramkan. Allah haramkan. Ini menunjukkan khamar yang dimaksud dengan di surga ini tidaklah seperti khamar di dunia. Berarti kalau katanya tadi khamar di dunia pahit, ya Pak? Di dunia pahit, berarti khamar di surga apa rasanya? Manis. Minuman di sana subhanallah. Walaupun minuman yang manis, makanan yang manis, buah-buahan manis, takkan mengandung gula. Nggak ada di sana penyakit gula, nggak ada.
daging-daging, apa namanya, yang dibakar, daging-daging yang dibakar tuh, tidak ada lagi yang di sana tuh naik kolesterol lah, naik ini tensi lah. Di surga nggak ada lagi itu. Bebas. Banyak pun makan, banyak pun minum, tak membuat gemuk enggak. Di dunia, Allahu Akbar, lewat sedikit satu piring udah bertambah timbangan itu. Di surga enggak ada. Bebas. Sepuasnya pun makan, sepuasnya pun minum. Gak ada membuat itu penyakit gak ada. Jadi wa ka'san dihaqa, gelas-gelas yang berisi minuman. Berisi minuman artinya gelas-gelas yang dipenuhi dengan minuman. Yang masuk dengan minuman di sini minuman khamar. Karena penamaan dari ka'sun itu hanya diisi dengan khamar. Faham ini jemaah? Jadi wa ka'san dihaqa, gelas-gelas yang dipenuhi oleh minuman. Yang dimaksud minuman di sini atas penjelasan dari Ustaz Firanda hafizahullah taala, tidaklah penamaan ka'sun itu kecuali diisi dengan khamar. Baik. Di ayat yang ke-35 Allah mengatakan la yasma'una fiha laghwan wala kidzaba. Mereka di surga itu, penduduk surga, mereka penduduk surga itu la yasma'un, tidak akan mendengar. La yasma'una fiha, di dalam surga itu mereka tidak akan mendengar laghwa wala kidzaba, ucapan-ucapan yang sia-sia dan ucapan-ucapan yang dusta, enggak ada didengar di surga. Enggak ada. Seluruh ucapan yang mengandung kesia-siaan, seluruh ucapan yang mengandung dusta tidak ada didengar oleh penduduk surga di surga. Ucapan apa di dalam surga? Zikir, pujian kepada Allah, tasbihkan Allah, doa-doa, itu semua yang ada diucapkan dan didengar oleh penduduk surga. Demi Allah jemaah, kalau itu kita terapkan di keluarga kita, tak ada kalimat-kalimat yang mengandung dosa, enak rasanya hati itu. Enak, nyaman. Terkadang yang membuat hati kita itu menjadi tidak nyaman, tidak bahagia, kena kedengaran. Kalau tidak di rumah kita, di samping rumah kita, kedengaran bermacam-macam, apalagi itu mengandung maksiat, terdengar oleh kita, hati kita akan pengaruh jemaah. Musik misalnya, itu akan pengaruh hati kita itu.
di perumahan ini tak ada, tapi dari sana, dari bawah datang, dibawa oleh angin masuk ke rumah. Nggak nyaman rasanya, nggak nyaman. Penduduk surga tak ada lagi semacam itu. Yang mereka dengar, yang mereka ucap, yang mereka dengar di dalam surga itu doa-doa, pujian-pujian, mengagungkan Allah, membesarkan Allah. Itu saja yang kita dengar di surga itu. Makanya semakin nyaman hidup di surga itu. La yasma'una fiha lagwa wala kadzaba. Makanya Allah masukkan di dalam ayat ini penjelasan di antara keindahan kenikmatan surga itu di dalam diri kita, di dalam batin kita, hati kita, kita tidak mendengar kalimat-kalimat dosa. Tidak ada kita dengar itu. Pemandangannya sama halnya misalnya kalau ada kompleks itu, pemandangannya indah, enak rasanya. Para wanitanya menjaga aurat, enak. Laki-lakinya subhanallah taat-taat, subhanallah. Kita pun di dalamnya, di kompleks itu nyaman. Gak ada musik, gak ada batongkar. Batongkarnya sampai apa memang ucap-ucapan. Semua di kebun binatang nama-namanya di absen. Tak dengar oleh kita. Ya Allah, itu akan gak enak amat. Kompleks inilah awak tinggal ya. Lain lagi anak-anak mudanya cakap-cakap la ilaha illallah. Anak-anaknya begitu juga, ucapannya kotor semua. Gak nyaman tinggal seperti itu. Makanya Allah masukkan kenyamanan hidup di surga itu yang namanya ucapan-ucapan kotor, perbuatan-perbuatan kotor tak terdengar lagi itu. Tak terdengar. Makanya bahagia kita kalau yang kita tempat tinggal di dunia ini tenang, jauh dari perkara-perkara maksiat, dosa, jauh, indah, enak, tenang. Yang terkadang begitu pula yang mahal. Ya kan Pak? Tinggal di suasana, kondisi, keadaan seperti itu pula yang mahal. Di sekitar misalnya Masjid Umar, mahal-mahal situ. Tapi begitu kita masuk, memang para akhwatnya menutup aurat semua, terjaga mata kita, laki-lakinya sholat semua, indah semua, tapi mahal. Ada memang di komplek lain, mungkin 500 sebulan, 400 sebulan, tapi cakap tuh ya Allah. Pilih mana jemaah? Murah, tapi yang musik itu paling kocik itu. Cakap ini apa kondisi anak-anak mah berantakan. Murah 500. Tadi yang indah luar biasa mahal 2 kali lipat. Pilih mana? Terkadang kita milih yang 500 enggak apa-apa Ustaz. Padahal itu bisa membahayakan agama kita, bisa membahayakan anak-anak kita. Makanya sekarang di media sosial lagi ribut. Kenapa pondok pesantren sunnah itu mahal-mahal? Insya Allah pondok pesantren di Kandis tak mahal-mahal, murah insya Allah. Ya, tak ada mengiyakan ya Allah. Kayaknya takut membuat ada pondok di Kandis ini ya. Ahibati fillah. Nah, jadi terasa indah, nyaman.
La yasma'una fiha lagwa wala kadzaba. Di surga tak ada lagi ucapan sia-sianya, enggak ada. Jangankan ucapan yang dosa, rafas, ucapan-ucapan yang mengandung pornografi, itu rafas tuh. Itu kalimat rafas. Ucapan-ucapan yang kotor itu rafas. Yang mengandung pornografi itu rafas. Ini lahwa, ucapan sia-sia, gak ada manfaatnya, tak kita dengar tuh. Sehingga apa? Sehingga kita di dalamnya pun semakin nyaman di dalam syurga itu, semakin bahagia. Jangankan di surga, sebagaimana kita sampaikan tadi, di dunia saja, kalau di rumah kita, di kompleks kita, tetangga kita, di mana kita tinggal, kalau ucapan-ucapan yang mengandung dosa itu kita tidak mendengarnya, anak-anak kita tidak mendengarnya, insya Allah, masya Allah, itu akan bahagia luar biasa kita tinggal di tempat itu. Nyaman, kereta pun di luar tak ada aman. Saking amannya, kuncinya pun di luar dibuat. Enak tinggal seperti itu, enak. Jadi mereka penduduk surga tidak mendengar di dalamnya ucapan sia-sia. Apa ucapan sia-sia itu, Ustaz? Allah ya jemaah, kalau kita mengambil ucapan dari Atha bin Abi Rabah, beliau memberikan definisi ucapan sia-sia itu, tak mampu kita mengamalkannya. Beliau mengatakan, Atha bin Abi Rabah mengatakan, ucapan sia-sia itu adalah selain zikrullah, selain ucapan-ucapan menyebut nama Allah, memuji Allah, membesarkan, mengagungkan Allah, ini tidak sia-sia. Kemudian selain dari ucapan yang membaca Al-Quran atau membacakan Al-Quran, membaca hadis atau membacakan hadis, ini tidak sia-sia. Yang ketiga, ucapan yang keluar dari lisannya, ucapan nasihat, ucapan dakwah, ucapan amar ma'ruf nahi mungkar, ini tidak sia-sia. Kemudian Atha bin Abi Rabah mengatakan, selain dari itu semuanya sia-sia. Bisa kita amalkan ya jemaah. Mungkin bertanya pun dari mana pun takut kita. Mungkin bertanya pun dari sudah makan bapak, takut kita. Karena tidak termasuk definisi dari Atha bin Abi Rabah. Beliau mengatakan selain dari itu sia-sia. Borot kan jemaah? Borot jemaah. Jadi Ustaz kalau dia berjumpa diam, nah begitulah dia. Makanya ada seorang, subhanallah, para ulama itu mereka tidak akan menjawab kecuali ditanya, dan mereka akan menjawab sesuai yang ditanya. Kalau permasalahan kondisi keadaannya. Tapi kalau masalah ilmu, karena itu bab ilmu mereka terus menjabarkannya, mensyarahnya. Kalau hanya bab selain dari itu, mereka tidak menjawab kecuali sesuai dengan pertanyaan. Dari mana? Dari sana. Sudah. Udah makan? Sudah. Atau belum? Udah. Berapa umur Pak? 20, 40, 80. Sudah. Diam deh itu.
sampai saat ini, apa kata bilang? Tak enak sama bapak itu, bah. Diam saja bapak itu, pun diamlah. 10 menit kami sama, diam saja. Ahibati fillah, intinya adalah janganlah sampai ucapan-ucapan yang tidak mengandung makna, tidak berfaedah. Apalagi ucapan itu mengandung dosa. Maka tinggalkanlah. Kenapa? Tidak ada satu lafaz yang kita ucapkan kecuali akan dicatat oleh malaikat. Kalau sudah dicatat oleh malaikat, berarti apakah pengaruh terhadap akhirat kita? Naam. Makanya kata Nabi SAW, orang yang banyak berdosa itu banyak cakapnya. Banyak cakap. Bukan berarti penceramah ya. Subhanallah, cakap tak kemana-mana. Orang yang paling banyak, terkadang dosa dari cakap saja entah kemana-mana. Awalnya bersifat umum, akhirnya bersifat khusus, masuklah ghibah. Hah? Ibu-ibu, pertanyaan nih. Masya Allah. Mau azan nih? Hah? Oh, 3 menit lagi. Iyalah. Berarti ini tanda-tanda berhenti gitu. Iyalah. Kita cukupkan dulu. Nah. Jadi la yasma'una fiha lagwa wala kadzaba. Di dalam syurga itu kita insyaallah, kita berharap mudah-mudahan kita di antara hamba-hamba Allah yang dimasukkan ke dalam syurga. Nanti penduduk syurga itu tidak mendengar ucapan-ucapan sia-sia, ucapan-ucapan dusta, tidak. Kemudian Allah tutup kalimat ini, jazaa'an mir rabbika 'ata'an hisaba. Itu diberikan kepada mereka sebagai balasan dari Rabb mereka. Itulah balasannya. Yang nama tadi syurga, innalil muttaqina mafaza. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa itu ada keberuntungan, ada keindahan, adalah syurga, selamat dari api neraka. Itu balasan, itu jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba. Itu diberikan balasan kepada mereka yang setimpal, yang sesuai dengan perjuangan mereka sewaktu mereka di dunia. Mereka mendapatkan kebun-kebun atau buah-buahan, mereka juga mendapatkan keindahan-keindahan dalam syurga. Semua itu berupa balasan atas kepedihan mereka di dunia. Ahibati fillah, tidaklah kita didapatkan balasan seperti ini kecuali kita mendapatkannya dengan perjuangan, dengan kesungguh-sungguhan. Tidaklah kita mendapatkan apa yang digambarkan oleh Allah kepada kita ini kecuali dengan kepedihan dan tangisan. Berapa banyak orang yang meninggalkan keistiqomahannya di atas agama ini gara-gara keindahan dunia, namun dia tidak membayangkan keindahan syurga itu. Banyak orang yang mengingkari sunnah, atau dia sudah berjenggot, dia cukur, hanya mendapatkan dunia saja. Padahal kalau dia tak pertahankan, istiqomahkan, cingkrangnya istiqomah, sholatnya, sunnahnya dia istiqomah, ini yang akan dia dapatkan. Namun karena hanya memandang dunia, keindahan dunia saja, dan sungguh keindahan dunia dengan akhirat jauh. Maka hibati fillah, kita hendaknya benar-benar istiqamah di atas ini.
di atas agama ini, di atas manhaj ini, di atas sunnah ini, istiqamah. Baik, ini terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, jika untuk kaum pria dijanjikan bidadari-bidadari dari syurga nanti ketika di syurga, sedangkan untuk kami kaum Hawa, syukur Ustaz, jazakumullah khair wa iyyaki. Ada yang tahu tulisan siapa? Oh, itu istri saya itu. Naam. Kalau dia seorang istri, dia penghuni surga, dia akan mendampingi siapa? Suaminya. Kalau dia sudah berumah tangga, dia sudah bersuami istri, dia akan mendampingi suaminya. Dan Allah jadikan istrinya melebihi cantiknya daripada bidadari. Makanya jemaah, kalau wajah istri kita itu masih standar, sabarlah. Kalau dia salehah, insya Allah nanti di surga Allah cantikkan lagi dia. Sabar. Ustaz, kalau suaminya masuk neraka, bagaimana status istri? Allahu a'lam. Alah, habislah. Kalau seandainya suaminya masuk neraka, istrinya solehah, masya Allah, suaminya sudah diingatkan, bang solat, tak juga, jangan mabuk, tak juga. Wallahi, kalau laki-laki itu benar-benar berhak penduduk surga, penduduk neraka, wallahi istri itu pun tak mau lagi dogat-dogat lagi. Istri itu pun tak mau jumpa sama suaminya lagi. Kalau benar-benar suaminya itu watak penduduk neraka, memukul istrinya, menendang lagi, bukan mukul lagi, tendang lagi, ucapan-ucapan mencaci memaki, kemudian macam ini kan ucapan, ini kan perbuatan penduduk neraka ini. Minum khamar, judi, kemudian main, na'udzubillah, wanita-wanita lain bebas. Salat diberikan nasihat, tak juga salat. Demi Allah, seorang istri pun di dunia tak mau jumpa sama dia lagi. Betul tu, Bu? Betul tu. Lihat apa dikatakan oleh Allah istrinya Fir'aun. Apa kata istrinya Fir'aun? Wa najjini min Fir'auna wa amalih. Ya Allah, selamatkan aku dari Fir'aun, jauhkan aku dari Fir'aun. Itu masih hidup. Berapa banyak orang istri atau suami yang seperti ini, ya Allah matikan dia. Kalau suami seperti ini, dia perlakukan istrinya seperti itu, istrinya masuk surga, kira-kira istrinya mencari suaminya enggak itu? Apa? Dicarinya enggak itu? Di dunia dia ditampar, dia dicaci, dia dimaki, sholat tidak disuruh apa semua, tidak, kasar, masuk neraka karena perbuatan dia. Istrinya solehah, istiqomah, apapun yang dilakukan suaminya, tangkal, buka jilbab itu, tetap dia berjilbab, tetap dia menjaga agamanya, dimasukkan ke dalam surga. Kira-kira istrinya masih mencari suaminya enggak itu? Di dunia saja enggak, Bang.
Tapi kalau suaminya bagus tapi ada kesalahannya sehingga dengan kesalahan itu membawa suaminya masuk ke neraka, istrinya berdoa enggak? Jangankan istri jemaah, kita saja nanti ikhwan, saudara, teman, sahib nanti di surga saling bertanya, mana si fulan? Mana si fulan? Gak ada kelihatan. Tatkala kita dikabarkan dia masuk neraka, lalu kita katakan, ya Allah, si fulan dulu sama-sama saya duduk di majelis ilmu, si fulan dulu sama-sama dengan kami di masjid Imam Syafi'i, si fulan kami dulu sama begini semua. Ya Allah, kurang nikmat surga ini saya rasa tanpa teman saya sahib. Akhirnya Allah keluarkan temannya berkat dari syafaat siapa? Temannya yang soleh. Bagaimana dengan istri yang solehah? Mereka akan cari, mereka akan mencari, mereka akan berdoa, ya Allah, mana suamiku? Mana suamiku? Tatkala dikabarkan suaminya di neraka, dia akan meminta sama Allah, sujud sama Allah, ya Allah, kurang nikmat rasanya surga ini tanpa pasanganku. Kalau itu yang sudah punya suami istri, akhirnya suaminya tadi dimasukkan ke dalam surga, jadilah istrinya lebih cantik daripada bidadari-bidadari, dijumpakanlah. Kecuali kalau istrinya nikah lagi, suaminya yang pertama meninggal, datang istrinya yang kedua, kemudian istrinya menikah lagi dia, maka di antara, walaupun terjadi khilaf di kalangan para ulama, sebagian ulama mengatakan dia akan bersama suami yang kedua. Yang pertama dengan bidadari lain. Ustaz, nanti jumpa nggak itu? Oh Allah ya jemaah, jangan bayangkan perasaan kita di sana seperti perasaan di dunia. Kecemburuan itu ada, nggak ada lagi itu. Nggak ada. Berpapasan dengan suami orang lain, dengan istri lain, nggak ada lagi kecemburuan tuh. Udah azan jemaah? Udahlah ya, kita cukupkan lah ya. Jadi kalau dia ada istri, suami, insya Allah bersama suaminya kalau sama-sama masuk surga, dan dia akan lebih dicantikkan oleh Allah daripada bidadari-bidadari itu. Ini saja, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.